Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Berzikir, memuji Allah, mengagungkan Allah, memohon ampun kepada Allah dan bertasbih. Isi hari-hari kita ya dengan membasahi lidah kita mengagungkan Allah dan memohon ampun pada Allah serta memuliakan Rasulullah. Dan tentunya ini adalah salah satu cara kita bagi kaum muslimin khususnya orang-orang yang beriman dalam rangka menjaga hati dan juga menjaga mulut. Kadangkala hatinya udah kita coba jaga tapi mulutnya suka nggak tahan. Betul apa betul? Nah hari ini kita tadi sudah membahas dari surah An-Nisa juz kelima ayat ke-26 hingga ke-31. Nah di sesi terakhir kami berikan kesempatan kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang mau bertanya, silakan angkat tangannya. Monggo silakan, siapa yang mau bertanya? Angkat tangan ibu, bapak, siapa? Oh baik, ya. Oh anak muda ini, ya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustadz. Nama siapa namanya? Nama saya Najla Rifda Nailah. Siapa? Najla Rifda Nailah. Najla, silakan Najla bertanya. Saya ingin bertanya Ustadz, apa tanggapan Ustadz mengenai orang yang bilang kurang iman dan sholat terhadap orang yang mengalami depresi dan melarang mereka untuk pergi ke psikolog? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Tamami, boleh dijawab Ustadz. Iya silakan. Mungkin karena yang nanya anak muda, yang jawab anak muda gitu kira-kira. Iya. Masih muda ya Ustadz ya? Muda banget itu, masih di bawah saya gitu. Izin ya Abi, izin Abi nanti kalau ada kurangnya mohon ditambahkan ya. Pada hakikatnya ketika kita sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salatnya sudah, zikirnya sudah, tadaburnya sudah, maka itu sudah paling benar kita mengambil jalan. Artinya sebesar apapun problematika kita, tetap salat harus kita jadikan apa? Tujuan utama kita ketika menghadapi masalah. Misalkan ada yang bilang, aduh Pak Ustadz udah salat tapi masih tetap depresi. Berarti jangan salahkan salatnya. Berarti siapa yang salah? Diri kita, mungkin sholat kita belum khusyuk, syarat dan rukunnya belum terpenuhi, kita sholatnya nggak pakai hati, sekedar hanya ya yang penting apa, menjalankan apa, selesai udah gitu aja begitu. Bara'atu minadz zimmah. Nah tapi kita harus apa? Timbulkan apa? Munculkan Allah dalam hati kita sehingga hati kita semakin tenang, terasa nyaman. Ya Allah, iya ya kemarin kenapa saya depresi, ternyata saya jauh dari Engkau. Kan sudah jelas ayatnya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Enggak ada hati yang ketika dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tidak tenang, pasti tenang. Begitu kira-kira. Nah, adapun dia misalkan mau ke psikologi itu malah lebih baik lagi. Artinya ikhtiar sejadah, ikhtiar langit dia lakukan, ikhtiar dunia juga dilakukan. Itu yang bagus. Karena kita kalau misalkan cerita curhat kepada Allah, ya Allah enak, nyaman malam-malam. Tapi kadang manusia kan butuh orang lain. Dia misalkan maaf teman butuh teman, gimana nih gue punya masalah, saya punya masalah. Biasanya temannya apa? Menanggapi setiap masalah itu. Tapi usahakan kalau cari psikolog, cari teman curhat yang kira-kira lebih bagus hidupnya dari kita. Ya. Jangan ceritanya sama-sama punya masalah, sama-sama gede. Ya Allah ujung-ujungnya sama-sama nangis. Ya Allah itu yang punya masalah ya iya sama. Ya udah kalau begitu kita nangis bareng-bareng dah. Ya, nah, itu kira-kira Ustaz Abi. Baik, makasih banyak Ustaz Abi. Silakan Abi Maki. Abi,
Ya Abi Amir, Abi Amir, mohon maaf. Abi Amir tadi pertanyaannya kalau orang depresi ya kan gitu. Saya meyakini bahwa Al-Quran itu kan asyifaun, obat ya. Tapi kenapa kita ini gagal kadang-kala pada saat depresi untuk bisa memaknai bahkan menjadikan Al-Quran ibadah kita itu sebagai sarana untuk bisa mengobati depresi kita. Padahal tadi dikatakan dengan mengingat Allah hati kita akan tenang. Tapi kenapa kok kita nggak tenang? Sambil nanti Abi juga menjawab pertanyaan saya yang tadi. Apakah ada hubungannya dengan ayat tadi, ayat ke-29 yang mengatakan mengambil harta orang lain sama dengan disamakan dengan membunuh. Silakan Abi, membunuh diri sendiri, silakan. Manusia ada jasmani, ada rohani. Dalam ilmu akademi disebut jasmani dengan fisik. Kalau rohani disebut dengan psikologi. Jadi psikologi. Depresi adalah peristiwa psikologis. Nah, kalau psikologis solusinya zikir. Nah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir hatimu akan tenang. Enggak selesai juga. Nah, perlu ilmu. Nah, ilmu datang kepada ahli psikologi, konsultasi. Tadi kata Ustaz. Jadi hidup ini, Bu, seperti burung terbang. Pakai berapa sayap? 2. Jadi satu kanan, satunya kiri. Kalau hanya satu bisa terbang enggak? Enggak, sama Bu. Kita ada jasmani, ada rohani. Maka jasmani kita urus, rohani juga kita urus. Untuk ngurus rohani butuh guru. Itulah ahlinya psikologi. Nah, sama jasmani ini kalau sakit, ya kita juga ada sebabnya. 99% penyakit jasmani ini dari pikiran. Oh. Iya. Ya. Sebetulnya kalau pikiran tenang, orang nggak sakit. Coba lihat orang gila. Iya. Ada pernah ketemu orang gila sakit? Enggak, karena nggak mikir. Jadi semakin banyak mikir, semakin mudah sakit. Nah, tapi kalau sudah terlanjur sakit, datang ke dokter supaya ibu tahu obatnya apa. Itu seperti itu. Ya, jadi Ustadz sudah Masya Allah sudah ngasih solusi Masya Allah luar biasa. Baik, yang pertanyaan saya tadi Abi hubungan dengan ayat ke-29 tadi Abi. Dalam ayat 29 itu surah Nisa ada 2 larangan. Lamun nahi. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. 1, janganlah makan harta dengan cara batil. Kok pada bagian berikutnya itu ada larangan lagi. Wala taqtulu anfusakum. Janganlah kamu membunuh dirimu. Apa hubungannya? Orang yang suka makan harta haram panas. Orang yang panas jiwanya dia akan jauh dari Allah. Orang yang jauh dari Allah mudah putus asa. Puncak putus asa bunuh diri. Itulah rahasia kaitan logis antara rangkaian ayat. Ya. Semoga Allah memberkahi kita semua. Masya Allah, amin, amin ya Allah. Ini kadang-kala bicara mengenai ngambil hak orang kita suka lupa batasan ya Bu ya. Baik itu di pekerjaan, apalagi udah ngomong warisan Nabi ya. Ada warisan ya Bu ya. Ada warisan, ini suka ribut antara kakak sama adik. Yang kakak ngerasa haknya, yang adik ngerasa haknya, akhirnya ribut. Sampai akhirnya ada istilahnya ngambil hak yang bukan haknya dia. Gitu ya Abi ya. Itu juga jadinya panas ya. Jadi udah nanti kita bahas lebih banyak lagi Abi mungkin di episode selanjutnya tentang waris dan juga hal lain. Bahwa penting bagi kita untuk menjaga apa yang kita dapatkan dan kita berikan kepada keluarga kita. Apalagi harta. Dan juga penting bagi kita untuk memaknai hidup ya dengan sebaik-baiknya supaya hidup kita selamat fit dunia wal akhirah. Di penghujung acara ini mari kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala beri keberkahan bagi kita semua, keselamatan, kebaikan bagi kita sekeluarga dan juga bagi seluruh kaum muslimin yang ada di dunia ini. Silakan Abi Amir untuk memimpin doa. Fadhol Abi. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah Rabb
الخطايا Astaghfirullah رب البرايا أستغفر الله من الخطايا بسم الله الرحمن الرحيم Amin ya Allah. حمد الشاكرين حمد الناعمين Amin ya Allah. حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا Amin ya Allah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك Amin ya Allah. Ya Allah, ampuni kami. Amin ya Allah. Kami seringkali Amin ya merasa bahwa kami banyak masalah. Allah. Amin. Padahal Engkau sangat sayang kepada kami. Padahal Engkau telah mengurus kami 24 jam. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Darah dalam tubuh kami Engkau alirkan. Kami butuh petunjuk, Engkau turunkan Al-Quran. Yang butuh guru, Engkau kirim para nabi. Amin. Kami butuh bimbingan, Engkau kirim para ulama. Ya Rob, Engkau maha baik. Tapi kenapa kami seringkali suka menjauh darimu ya Rob? Ini karena kebodohan kami. Ini karena ketidaktahuan kami. Terima kasih ya Rob, Kau telah bimbing hari ini. Kau antarkan kami ke sini, kami bisa ngaji. Kami bisa mendengarkan petuah-petuah yang bisa membuat kami selalu optimis. Bahwa ternyata kami tidak boleh putus asa. Bahwa ternyata kami tidak boleh menyerah. Bahwa kami harus terus tegar dalam hidup. Bahwa kami harus terus yakin dengan pertolongan-Mu ya Rob. Ya Rob, ampuni jika selama ini kami seringkali Amin. kecewa dengan takdir-Mu. Itu karena kebodohan kami, itu karena kelemahan iman kami. Ampuni Rob jika selama ini kami seringkali tidak puas dengan pemberian-Mu. Sehingga kami seakan-akan ingin mengatur Engkau ya Rob. Ya Rahman, ampuni kami ya Rob. Ajari kami agar kami ridho ya Rob. Ucapkan sama-sama. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya Allah, aku ridho denganmu. Aku ridho dengan takdirmu. Aku ridho dengan Islam yang Kau turunkan. Aku ridho dengan Nabi yang Kau utus.